Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pertemuan ini saya akan mengisahkan tentang berbakti kepada dua orang tua. Pada zaman dahulu kala, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Dia sangat taat beribadah, baik sembahyang dan bersedekah. Ayahnya sudah tiada, sedangkan ibunya sudah tua dan belum meninggal. Alqamah sudah beristri, ia sangat mencintai istrinya, sedangkan ibunya tidak dikasihaninya lagi dan selalu memenuhi kepentingan istrinya dibandingkan ibunya sendiri. Maka merasa sedihlah sang ibu. Pada suatu hari Alqamah jatuh sakit yang dapat menghembuskan nafas terakhir. Tapi apa daya, Alqamah tidak sembuh juga, sehingga bergegaslah istri Alqamah menemui Rasulullah. Sesampai ke rumah Rasulullah, istri Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Alqamah dalam sakratul maut. Mohon ya Rasulullah, bantulah dia. Saya sangat merasa kasihan melihatnya." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Salman, dan Umar, "Pergilah kalian kepada Alqamah. Apa yang terjadi pada diri Alqamah?" Setelah itu, pergilah sahabat-sahabat Rasulullah untuk menjenguk Alqamah. Sesampai di rumah Alqamah, mereka melihat Alqamah sedang terbaring di ranjang, tubuhnya yang gemulai tanpa berdaya. Seraya mereka berkata kepada Alqamah, "Katakanlah olehmu wahai Alqamah, la ilaha illallah." Tapi Alqamah tetap membungkam lidahnya walaupun sahabat-sahabat Rasulullah mengulang beberapa kali kalimah tauhid tersebut. Karena sudah diulang beberapa kali membaca kalimat tauhid, tetapi Alqamah tidak bisa mengucapkan juga, sehingga menyuruh oleh Salman dan Umar kepada Bilal untuk memberi tahu perihal yang dialami oleh Alqamah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menanyakan kepada umatnya, apakah Alqamah masih mempunyai ibu? Maka jawab umatnya, masih, tapi sudah tua. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal pergi kepada ibu Alqamah, dan Nabi pun berkata, "Pergilah kamu kepada rumah ibu Alqamah, dan kalau dia sanggup berjalan, suruh dia datang kemari. Kalau tidak sanggup, biar saya datang ke rumahnya." Bilal sudah sampai ke rumah ibu Alqamah dan seraya berkata, Rasulullah menitipkan salam kepada ibu dan beliau berpesan, bila ibu sanggup berjalan ke rumah beliau, beliau menunggu ibu di sana, dan bila ibu tidak sanggup berjalan, beliau akan datang kemari. Si ibu pun langsung mengambil tongkat dan berkata, "Mana mungkin aku biarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku. Akulah yang paling utama menemui beliau." Jadi tatkala ibu Alqamah sampai ke rumah Rasulullah, dia memberi salam dan duduk di hadapan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Coba Anda kabarkan kepada saya tentang Alqamah." Jawab si ibu, "Dia rajin sholat, puasa, sedekah yang tidak terhitung." Rasulullah menanyakan lagi, "Bagaimana perasaan engkau dengan dia?" Dengan Alqamah? Jawab si ibu, "Aku marah sama dia." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" "Karena dia lebih mencintai istrinya ketimbang aku, dan dia pun selalu menuruti kata istrinya." Jelas sang ibu. Jadi murka ibu mendindingi lidahnya daripada mengucap syahadah, kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk menghimpun kayu bakar, yaitu untuk membakar Alqamah. Maka kata ibunya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau membakar Alqamah, anakku, buah hatiku, dan engkau bakar di hadapanku?" Jawab Rasulullah, "Hai ibu Alqamah, siksa Allah terlebih sangat dan berkekalan, dan jika engkau suka agar diampunkan oleh Allah begininya, maka maafkanlah dia."
Dan jika Anda tidak memaafkannya, maka sembahyang, puasa, ibadat, sedekah yang dia sedekahkan maka tidak diterima di sisi Allah. Tercenganglah Ibu Alqamah. Walaupun dia sudah disakiti oleh Alqamah, tapi merasa iba, dan dia berkata sambil ya Rasulullah, aku saksikan Allah dan engkau ya Rasulullah, dan segala hadirin bahwa aku telah maafkan Alqamah. Setelah Rasulullah mendengar kata maaf dari mulut Ibu Alqamah, maka Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kamu ke rumah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadah?" Barangkali Ibu Alqamah tidak ikhlas mengampuninya, mungkin karena malu di hadapan Rasulullah. Maka pada saat itu berangkatlah beliau ke rumah Alqamah. Tatkala sampai di pintu Alqamah, maka mendengar oleh Bilal bahwa Alqamah berkata kalimat tauhid. Setelah masuk ke rumah Alqamah, Bilal berkata, "Hai segala kamu, bahwasanya murka Ibu Alqamah itu mendindingkan lidahnya daripada syahadah. Karena ridha ibunya, dia pun mengucap kalimat tauhid. Maka meninggal Alqamah." Pada hari itu juga datang Rasulullah ke rumah Alqamah, maka menyuruh ia datang dengan memandikan, mengkafani, dan menyembahyangkan atas Alqamah. Kemudian setelah dikuburkan, berdirilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi kubur Alqamah sambil berkata, "Hai segala muhajirin dan ansarin, barang siapa melebihkan istrinya atas ibunya, maka atas orang tersebut akan dilaknat Allah, dan segala amalan baik sunat maupun wajib tidak diterima." Begitulah kisah tentang Alqamah. Moga-moga dengan kisah ini kita selalu mencintai dua orang tua walaupun sudah beristri. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.